Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Erengtias. Saya ingin menceritakan kembali tentang film The Negotiator yang dirilis pada tahun 1998, di mana film ini dibintangi oleh Kevin dan Samuel. Film ini menceritakan tentang dua polisi negosiasi handal yang sesuai dengan perannya, tugas negosiator melakukan negosiasi untuk pembebasan seorang sandera. Seorang negosiator tentunya dituntut memiliki komunikasi yang baik dan berpikir cepat dan memiliki kontrol emosi yang baik. Film ini diawali dengan seorang negosiator polisi bernama Letnan Denny bersama rekannya Ned. Mereka melakukan upaya pembebasan seorang sandera yang dilakukan oleh mantan marinir bernama Umar. Dalam proses negosiasi, Letnan Denny berhasil meyakinkan Umar untuk mengalihkan pikirannya agar Umar bisa dilumpuhkan, dan akhirnya sniper pun bisa melumpuhkan Umar tanpa ada korban jiwa. Nah, pada adegan berikutnya, Ned rekan Denny mengajak bicara Denny untuk membicarakan sesuatu yang penting. Ia menceritakan tentang informasi kasus penggelapan dana pensiun korupsi yang dilakukan oleh kepolisian Chicago itu sendiri. Nah, adegan berikutnya mulailah ada ketegangan, di mana seorang negosiator ini yang tadinya capnya sebagai pahlawan sekarang menemukan dirinya terjebak dalam badai ketidakpastian. Nah, ketika tuduhan-tuduhan pembunuhan dan korupsi menjuntai di atas kepalanya, Denny berpacu dengan waktu untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Nah, merasa terdesak, dia mengambil tindakan berani dengan menyandra rekan-rekan dan meminta seorang negosiator handal yang bernama Chris Sabian datang untuk menangani situasi tersebut. Di balik tembok isolasi, Sabian dan Denny terlibat dalam duel pemikiran yang menegangkan, berusaha untuk menjembatani kesalahpahaman dan untuk mencapai kesepakatan. Nah, suasana semakin memanas ketika ketegangan semakin meningkat. Di mana Denny tidak hanya berujung untuk membebaskan tuduhannya, tetapi juga untuk menemukan kebenaran di balik konspirasi lebih besar, di mana dorongan moral dan etika di sini diuji. Dengan kecerdasan dan keterampilan negosiasi antara Denny dan Sabian berusaha untuk menembus batasan-batasan yang ada dan menyelamatkan semua sandera. Dalam film tersebut bisa kita lihat di sini kembali terbuka Denny mendesak sandera-sanderanya. Nah, pokok-pokok yang terkait negosiasi di film ini yang pertama yaitu membangun kepercayaan, di mana negosiasi yang efektif memerlukan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Seperti yang dilakukan Denny dan Sabian, mereka harus saling memahami untuk mencapai tujuan mereka. Lalu adapun poin yang kedua, mengendalikan emosi. Nah, dalam situasi yang penuh tekanan di film tersebut juga menahan emosi dan tetap tenang sangat penting untuk meraih kesepakatan agar bisa berpikir lebih jernih. Poin ketiga adalah mendengar aktif, di mana Denny dan Sabina menunjukkan kepentingannya mendengar untuk memahami kebutuhan dan keinginan masing-masing. Lalu selanjutnya komunikasi yang jelas, mengkomunikasikan tujuan dan batasan yang jelas, membantu menghindari kesalahpahaman yang merupakan inti dari negosiasi yang berhasil. Selanjutnya, adaptasi dan fleksibilitas. Dalam film tersebut kita bisa lihat situasi dapat berubah dengan cepat dan kemampuan untuk beradaptasi terhadap keadaan baru pun adalah kunci dalam mencapai kesepakatan. Jadi untuk memiliki kemampuan beradaptasi merupakan kunci untuk mencapai kesepakatan. Poin terakhir adalah strategi dan taktik, di mana ini menjadi sangat penting ketika penggunaan strategi negosiasi yang cermat, termasuk mengetahui kapan harus mengalah dan kapan harus beraksi. Itu sangat penting dalam situasi yang digambarkan dalam film tersebut. Jadi film ini tidak hanya menggunakan ketegangan yang mendebarkan, tetapi juga memberikan wawasan mendalam tentang seni negosiasi dan pentingnya integritas dalam setiap langkah dalam negosiasi. Demikian ulasan film tentang The Negotiator dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.